Kali ini akan saya jelaskan ataupun akan saya jabarkan bagaimana pikiran alam bawah sadar itu mengontrol kehidupan kita. Oke, selamat datang kembali di channel Spirit Halo, Cap Spirit Beyond of Hallucination. Video kali ini adalah video lanjutan seri sebelumnya. Jadi buat kamu yang belum menyimak seri sebelumnya, silakan disimak dulu agar video kali ini jadi lebih nyambung begitu ya. Masih seputar program pikiran bawah sadar ya. Pada video sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa pikiran kita beroperasi dalam dua mode, yaitu mode sadar dan mode tidak sadar. Dan yang mempengaruhi kehidupan kita ataupun nasib kita, 88% itu dikontrol oleh pikiran bawah sadar. Dan pikiran sadar hanya mengontrol 12% saja. Nah, kali ini akan saya jelaskan ataupun akan saya jabarkan bagaimana pikiran alam bawah sadar itu mengontrol kehidupan kita ya, mekanismenya itu gimana. Jadi seperti yang sudah saya katakan bahwa manusia pada saat dia baru dilahirkan itu kan pikiran bawah sadarnya masih kosong ya, belum terisi data-data ya, bagaikan komputer yang baru gitu, harddisknya masih kosong, belum diinstal OS ya, belum ada programnya, belum ada data-data, masih bersih. Pada saat itu bisa kita katakan bahwa jalan kehidupannya ataupun nasibnya bisa dikatakan masih netral ya, karena belum ada data gitu. Belum ada data. Nah, pada saat kita kecil tentunya kan kita dirawat ya, baik itu oleh orang tua kita ataupun saudara kita, kerabat kita gitu. Nah, pada saat dirawat itu tanpa kita sadari sebetulnya kelima indera kita, indera input ya, kelima indera kita menginput hal-hal yang dilakukan oleh orang yang merawat kita. Entah itu dari penglihatan, entah itu dari pendengaran, entah itu dari apa yang kita rasa gitu kan. Nah, kita menginput hal-hal tersebut masuk ke dalam pikiran alam bawah sadar. Ya. Entah itu menginput cara kita bicara, ya, bahasa. Makanya kan orang Indonesia dengan orang Inggris cara ngomongnya beda. Kenapa? Karena beda programnya. Orang yang lahir di Inggris, nah, dia akan menginput program dalam bahasa Inggris, sehingga cara dia berbicara dia akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau kita orang Indonesia tentunya kita bakal ngomong Indonesia. Itu juga contoh ya. Jadi bahasa juga termasuk contoh hal yang kita input masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga menimbulkan cara bicara kita. Itu cara kita bicara. Selanjutnya kita menginput berbagai macam hal. Entah itu cara kita makan, entah itu cara kita berjalan. Semuanya kita input ke alam bawah sadar kita. Ataupun bahasa simpelnya, kita menduplikasi hal-hal yang dilakukan oleh orang yang merawat kita. Nah, kita duplikasi sehingga hal-hal tersebut akan menjadi bagian dari diri kita. Nah, makanya ada istilah buah itu nggak akan jatuh jauh dari pohonnya gitu. Jadi anak itu ya tergantung bagaimana orang tuanya gitu, maksudnya begitu. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita menginput banyak hal ya dari kita masih kecil itu, sehingga dari hal-hal tersebut terbentuklah selera kita ini, hobi kita ini, kita menyukai hal ini, kita tidak menyukai hal ini gitu. Kita memiliki ketakutan terhadap hal ini gitu. Makanya kan orang itu kan beda-beda ya, seleranya beda-beda, hal yang dia suka beda-beda, hal yang tidak dia suka beda-beda, hal yang dia takutkannya pun berbeda-beda gitu. Nah, itu tergantung bagaimana program yang kita input ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, selanjutnya, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, tentunya program-program tersebut yang sudah terinstal di dalam pikiran alam bawah sadar kita, tentunya dia selalu bereaksi terhadap hal-hal yang kita lakukan. Pada saat kita melihat hal ini,
program itu bereaksi. Kira-kira kita suka apa enggak? Pada saat kita melakukan ini, program itu bereaksi. Bagaimana cara kita melakukan hal tersebut, ya kan? Pada saat kita menghadapi suatu hal, program itu juga bereaksi. Bagaimana kita merespon hal tersebut. Pada saat kita dihadapkan pada pilihan, ya, pilihan gitu. Tentunya program kita juga bereaksi dalam menentukan pilihan kita ataupun keputusan kita. Nah, ini yang saya maksud nasib atau takdir. Jadi, percayalah, kehidupan yang kita alami saat ini itu merupakan hasil dari keputusan-keputusan yang kita ambil sebelumnya. Jelas ya? Nah, sementara keputusan-keputusan tersebut dipengaruhi oleh program pikiran bawah sadar kita. Nah, mudah-mudahan ini semakin terang dan jelas ya. Walaupun penjelasannya juga agak jelimet ya, karena ini ngawang-ngawang aja gitu. Saya nggak pakai teks, nggak pakai skenario apapun. Jadi apa yang ada gitu ya saya utarakan. Nah, memang itu juga merupakan tujuan saya membuat channel ini gitu. Jadi saya ingin menampilkan hal yang spontan aja gitu, natural begitu. Selanjutnya sekarang, kan kita sudah memiliki kesadaran nih, kita sudah tahu kan bahwa di dalam diri kita ada program alam bawah sadar yang mengatur kehidupan kita gitu. Alangkah baiknya ketika kesadaran yang kita dapatkan sekarang kita gunakan kepada hal yang lebih baik untuk membuat kualitas kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih indah, lebih bahagia. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita harus bisa melihat dan menganalisa program kita isinya apa. Setelah kita menganalisa, tentunya kan kita akan melihat data-data program kita yang ada di alam bawah sadar kita. Selanjutnya yang harusnya kita lakukan adalah jika ada program yang dirasa bagus, mendukung kehidupan kita, boleh disimpan. Jika ada program-program yang menghambat, mengganggu, merusak, memperburuk kehidupan kita, saran saya, singkirkanlah program tersebut. Buang, dihapus, di-delete istilahnya. Agar apa? Agar program-program tersebut tidak menghambat kita lagi, tidak mengganggu kita, tidak memperburuk suasana ataupun kualitas kehidupan kita. Agar kedepannya kita bisa hidup jauh-jauh lebih baik, jauh-jauh lebih terang, jauh-jauh lebih cerah. Agar apapun yang kita lakukan akan jauh-jauh lebih maksimal, jauh-jauh lebih berhasil. Begitu ya. Nah, sebetulnya sih topiknya masih panjang ya. Jadi masih banyak hal-hal yang ingin saya sampaikan. Cuman terus terang aja ya, saya juga agak sedikit kesulitan gitu bagaimana menjabarkannya dengan enak gitu, agar yang nonton juga nggak bingung mencernanya gitu. Jadi kita pelan-pelan saja ya, jangan terburu-buru, agar step by stepnya juga lebih rapi, lebih mudah dipahami ya, santai tapi pasti begitu. Ya mungkin video kali ini sampai sini dulu aja ya. Sebelumnya mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dalam menjabarkan ataupun menjelaskan hal tersebut. Jadi jika kamu mungkin bingung ataupun kurang paham, ya kamu boleh tonton berulang-ulang video ini agar poinnya lebih dapat gitu ya. Dan pastikan bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Rahayu. Jump.